Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 2 ahli dihadirkan di depan majelis hakim. 1 ahli pidana, kedua ahli forensik. Yakub Rihwanto SHMH, kuasa hukum Ipo Wongkaren, menjelaskan kepada awak media. Ahli pidana ya. Keterangannya bagaimana, Pak? Jadi ahli pidana itu kami yang menghadirkan beliau, kita hadirkan untuk berbicara mengenai pasal 2 dan pasal 3. Kemudian kita juga minta beliau menyoroti mengenai pasal 55, yaitu delik penyertaan. Kemudian juga beliau tadi menyoroti pasal 18 Undang-Undang Tipikor mengenai kerugian negara. Dan yang terakhir beliau tadi menyoroti mengenai dakwaan yang alternatif. Dari apa yang ahli pidana tadi sampaikan, bahwa cukup jelas bahwa pasal 2 ini diterapkan kepada siapa saja. Unsurnya setiap orang itu bisa semuanya, artinya tidak melulu swasta, tidak melulu pegawai negeri sipil. Dan di situ juga sorotannya adalah yang dapat merugikan keuangan negara. Terus yang berikutnya adalah pasal 3. Pasal 3 ini menyoroti tentang kewenangan. Artinya di sini yang pasal itu bisa diterapkan kepada orang yang mempunyai kewenangan. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang bersifat merubah delik formal menjadi delik material, maka syarat materialnya harus dibuktikan. Artinya bahwa apa yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak secara formal, tapi harus secara material. Nah, berkaitan dengan pasal 3 tadi, bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa unsur swasta juga bisa diterapkan kepada pasal 3, namun harus didahului dengan delik penyertaan tadi, pasal 55 tadi. Nah, sehingga konkretnya bahwa dari 2 pasal tersebut, pihak swasta bisa dikenakan di pasal 3 dan bisa dikenakan pasal 2, tergantung pembuktian yang terjadi di persidangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa dari puluhan saksi yang diajukan ini, unsur rekayasa kan tidak kita ketemukan. Siapa dari mereka yang mengatakan bahwa saudara terdakwa klien kami itu merekayasa. Terus berikutnya, bahwa di dalam penggunaan kerugian negara tadi, bahwa memang betul uang itu dicairkan ke Gandaria. Pertanyaannya, siapa yang mencairkan? Yang mencairkan karena itu adalah di rekening Richard, dia yang perintah Bank BCA untuk mengirim ke Gandaria. Nah, artinya itu perintah Richard. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa uang itu masuk brankas. Brankas itu hanya bisa dibuka kalau ada kombinasi dan kunci. Kunci saja tidak bisa, harus ada kombinasi dengan kunci. Makanya harus dua-duanya mempunyai itu. Yang mempunyai kombinasi adalah Richard, tidak ada yang lain. Sedangkan kunci ada 2, dipegang Richard, satu ada di Gandaria. Nah, pertanyaannya, satu kunci itu kan tidak berfungsi tanpa adanya kombinasi. Nah, ini juga pertanyaan besar bagi jaksa penuntut apabila memang unsur rekayasa ini dituduhkan kepada klien kami. Berikutnya dari ahli forensik tadi, Reza Indragiri tadi mengatakan bahwa perilaku seseorang itu dapat dipengaruhi karena kekuasaan dan sebagainya. Namun pada prinsipnya dari ahli forensik tadi
dia berbicara mengenai psikologi saja, bukan kepada materi filosofinya, itu bisa digunakan sepanjang ada relevansinya. Kira-kira begitu.